Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 10 Gresik, Bapak Haji Daifi SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Hidayatul Maksuna SPDI sebagai CGP Angkatan 6 UPT SMP Negeri 10 Gresik. Bapak Ibu Guru yang sangat kami hormati, pertama alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka CGP Angkatan 6 Ibu Hidayatul Maksuna. Alhamdulillah pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sehingga membawa manfaat dampak yang baik ke anak didik kita. Kedua kali semoga sholawat serta salam taat Allah mudah-mudahan tetap terabadikan pada junjungan kita, pemberi syafaat kita, suri dan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, pada kegiatan diseminasi ini ada beberapa rangkaian agenda acara. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan pengarahan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 10 Gresik, kemudian dilanjutkan doa, dan selanjutnya acara utama yaitu diseminasi budaya positif. Untuk mengawali kegiatan tersebut, mari kita buka dengan doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan membawa dampak positif bagi kita semua. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Haji Daifi SPD MPD untuk memberikan pengarahan. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT 9 Gresik. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan itu kita menyaksikan bersama aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif CGP Angkatan 6 oleh Ibu Hidayatul Maksuna SPD, calon guru penggerak PT SMP Negeri 10 Gresik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan anak-anak dengan adanya guru penggerak akan menjadi lebih baik lagi. Ada budaya positif di sekolah kita terkait dengan pembentukan karakter. Alhamdulillah sekolah kita sudah melaksanakan senyum, sapa, salam ya. Terus dilanjutkan juga literasi kita sudah berjalan. Karena literasi, pembiasaan berbahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan
bahasa Arab insya Allah, dan ini semua dalam rangka untuk membangun karakter anak-anak, yang membangun karakter anak-anak bangsa. Karena seperti kita ketahui pada zaman saat ini kenakalan anak-anak luar biasa. Nah, ini harus kita sebagai guru harus peduli terhadap anak-anak. Tidak hanya mengajar saja, tapi kita harus mendidik karakter mereka. Nah, diharapkan untuk yang akan datang lebih banyak lagi ya guru di UPT Seminari Sebu Gresik ini yang bisa menjadi guru penggerak ya, bukan hanya Bu Masuna. Saya harap Bapak Ibu semuanya ya, terutama yang masih muda ya, ini bisa menjadi guru penggerak. Insya Allah saya yakin bisa, karena Bapak Ibu semuanya punya kemampuan dalam hal menjadi guru penggerak. Saya rasa itu ya, sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 10 Gresik. Agenda selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Muafak. Kepada beliau kami persilakan. Maksudil a'adhami maksudna ala zinya al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah manfa'na bima 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya Allah sahhil umurana wa nawwir qulubana wa sahhil ajsadana wa hasil maqasidana wa qadil hajatina ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah maj'alna fi qalbina nura, fi sam'ina nura, wa fi basarina nura, wa an yaminina nura, wa an shimalina nura, wa min khalfina nura, wa min amamina nura, wa min fawqina nura, wa min tahtina nura, wa fi asabina nura, wa fi damina nura, wa fi lahmina nura, wa fi sya'rina nura, wa fi lisanina nura, wa fi yatina nura, wa fi rijlina nura, wa ja'al basara nura ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma ja'al auladana talamidana wa alana wa dhurriyyatina wa azwajina min alil khair wa la taj'alna wa inna lisyarri wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Ahmad Muafak yang telah memimpin doa bersama. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ini acara inti kita yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu CGP atau calon guru penggerak angkatan 6 Kementerian Pendidikan UPT SMP Negeri 10 Gresik, yang akan disampaikan oleh Bu Yudhim Sana tentang diseminasi budaya positif. Kita tahu sekolah ini adalah tempat kita mendidik, mengajar anak-anak, maka perlu banyak hal yang terkait untuk melengkapi, merawat sehingga anak itu bisa tumbuh kembang sesuai potensinya masing-masing. Anak-anak memiliki potensi yang masing-masing dan yang berbeda-beda. Nah, sekolah kita ini memfasilitasi bagaimana anak-anak kita ini semuanya bisa berkembang dengan baik sesuai dengan karakternya masing-masing. Selanjutnya kami
dan Ibu Hidayatul Muhsinah untuk menyampaikan diseminasinya tentang budaya positif dari hasil CGP. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi interaktif antara Bapak Ibu guru dengan Ibu CGP, Ibu Hidayatul Muhsinah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat nggih? Masih semangat, semangat, semangat. Baiklah, perkenankan saya di sini akan mendiseminasikan modul 1.4 dalam program guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Oke Bapak Ibu, kita samakan persepsi kita dulu nggih. Persepsi kita samakan dulu terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, salah satu tokoh pemikir pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran beliau tentang sekolah ini sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit atau benih. Agar bibit ini bisa berkembang secara maksimal, maka seorang petani ini bisa memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanah, memberi pupuk air, membasmi ulat atau gulma dan lain-lain. Dianalogkan dalam kondisi sekolah. Jadi sekolah ini diibaratkan sebagai tempat cocok tanam, sehingga guru ini diusahakan harus bisa mengusahakan agar sekolah ini menjadi tempat bagi murid, menjadi lingkungan yang menyenangkan, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter dari murid ini tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan salah satu contoh langkah yang kita lakukan adalah dengan membiasakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, materi diseminasi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam menangani kasus atau masalah dalam siswa. Bapak Ibu, ada yang sudah pernah mengikuti diklat di Merdeka Mengajar tentang budaya positif? Belum? Insyaallah mungkin ada nih, Bu Indah. Jadi kita saling sharing. Jadi nanti saya kalian jenengan sharing nggih. Di sini saya mentransfer ilmu dan juga saling sharing untuk kedepannya agar UPT SMP Negeri 10 ini menjadi sekolah yang berkualitas. Oke, Bapak Ibu, budaya positif ini adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di Jadi guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal salah satu contohnya yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Insya Allah yang Bapak Ibu pengajar kelas 7 insya Allah sudah memahami ada beberapa dimensi dari profil pelajar yang terkait dengan karakter, pembentukan karakter siswa. Monggo, next. Oke, Bapak Ibu, ini ada ahli bahasa, ada guru bahasa Indonesia. Apa itu disiplin? Disiplin.
Apa itu disiplin? Melakukan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah seperti itu? Bukan seperti itu. Bagaimana disiplin itu? Monggo guru bahasa Indonesia. Jadi disiplin itu muncul dari dalam diri. Kan ada dua. Ada murni, ada semu. Ada murni dan ada yang semu. Jadi kalau murni itu berasal dari hati nurani sendiri dari murid itu, atau semu disiplin itu karena ada sesuatu, berarti ada reward atau ada punishment seperti itu. Oh, jadi ada motivasi. Oke, nanti kita bahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang terkait dengan budaya positif untuk menumbuhkan karakter pada siswa. Monggo. Baiklah Bapak Ibu, disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Disiplin positif ini mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yaitu sangat menghormati dan membesarkan hati, tidak hanya bagi murid tetapi juga orang dewasa atau stakeholder yang ada di sekolah. Jadi tujuannya adalah bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Jadi penekanannya adalah membangun kekuatan peserta didik tanpa mengkritik kelemahan-kelemahan yang ada dalam peserta didik tersebut. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah saya tekankan bahwa budaya positif ini budaya positif ini mengcover dari nilai-nilai universal. Salah satu nilai universal yang sudah pernah Bapak Ibu laksanakan atau yang terkait dalam dunia pendidikan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan ini yang perlu kita tumbuh kembangkan agar menjadi karakter yang baik pada siswa kita. Ini stimulus respon dan teori kontrol. Sebelum next Pak. Next lagi. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Atau yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dari guru BK semuanya setuju? Betul. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Apakah tidak akan timbul grundel di hati si anak? Apakah akan menimbulkan hati anak itu menjadi sakit? Coba Ibu bayangkan sendiri, anak itu datang terlambat langsung jenengan seneni. Kamu itu jam 7:10 baru datang. Iya Bu, maaf. Tanpa panjenengan tanya dulu, ada apa terlambat? Apa naik kelet tadi? Apa macet? Tapi kalau kita langsung kasih hukuman, ayo kamu lari lapangan 10 kali. Itu namanya tidak edukatif. Oke, bagaimana? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Oke, saya garis bawahi, belum tentu. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya bisa juga kan? Bisa juga. Yang ketiga, apakah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Tergantung. Tergantung.
Berarti ada Bapak Ibu yang ini, ada Pak Sugiyo yang memberikan sedikit pendapatnya. Beliau berpendapat bahwa penghargaan itu bisa jadi motivasi, bisa jadi racun. Begitu Pak? Ya, karena Monggo. karakternya bagaimana? Monggo Pak Giyo. Dengan pernyataan pemantik ini apa jenengan setuju napa mboten? Tes. Ya kalau tadi saya bilang kan jawaban saya tergantung Bu. Walaupun diberi reward positif, misalnya karakter anaknya tetap seperti itu saja, ya mungkin tidak ngefek sama sekali gitu. Kalau tidak keluar dari hati nuraninya sendiri. Oke, beri aplaus untuk Pak Giyo. Bagus. Benar-benar bagus Pak Giyo. Memang penghargaan ini bisa juga meningkatkan prestasi siswa, kan ada motivasi di dalam, bisa juga menjadi sesuatu yang menjadi penghargaan atau bahasanya dipakai itu menjadi racun bagi siswa itu sendiri, kan akan berupaya untuk meraih juara, kadang-kadang melakukan suatu hal yang tidak baik. Next Pak. Oke, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke. Ada siswa kita itu datang tepat waktu. Itu nanti anak-anak ini motivasinya dari mana? Apakah motivasi nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Biasanya paling banyak nomor berapa Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman G. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Oh, nanti ada reward dari Bapak Kepala Sekolah. Ataukah yang nomor 3 yang dipilih anak, menghargai diri sendiri. Kebanyakan menghindari. Berarti Bapak Ibu bagaimana? Menghindari. Yang terbaik adalah motivasi internal dalam diri anak itu sendiri untuk melakukan disiplin positif, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya melakukan ini, saya datang tepat waktu karena saya sebagai seorang pelajar. Saya harus mencari ilmu tepat waktu, bukan karena saya takut mendapatkan hukuman atau ingin mendapatkan reward dari kepala sekolah. Ini yang diharapkan nanti dari diseminasi ini adalah munculnya budaya positif di sekolah ini, menumbuhkan karakter pada siswa, motivasi instinknya seperti ini Pak. Kalau itu bisa melalui angket enggak? Halo? Anak ditanya bisa melalui angket enggak? Bisa. Bisa diangkatkan, tapi saya belum Untuk menemukan jawaban yang pasti kan bisa diangket. saya belum melakukan angket atau kuis kepada Jadi anak yang menghindari atau memang keluar dari dirinya sendiri kan bisa diangket. iya, bisa diangket. Terima kasih masukannya Pak Giyo. Jadi bisa diterapkan di kelas 7G, 7F, karena memang banyak siswa-siswa yang untuk budaya positifnya mereka sangat kurang. Jadi besok saya upayakan untuk mengangkat apa motivasi mereka untuk Tepat waktu itu. datang ke sekolah. Oke, lanjut next. Oke, ini sudah saya jelaskan, Bapak Ibu. Berarti penerapan yang di sekolah dengan alasan yang nomor 3, karena sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Oke, next. Oke, dilanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan kesepakatan di dalam kelas tentang nilai-nilai universal yang disepakati di kelas tersebut. Jadi di breakdown dari peraturan sekolah nanti akan disepakati bersama sehingga muncul keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Jadi peraturan itu kan secara umum toh Mbak nggih, general. Jadi nanti di keyakinan kelas itu di breakdown nilai-nilai apa yang nanti disepakati di kelas tersebut. Jadi keyakinan nanti berupa pernyataan-pernyataan universal dan positif. Saya contohkan seperti ini. Ini yang sudah saya terapkan. Anak-anak, mana nilai positif yang disepakati di kelas ini. Jadi anak-anak ini diskusi. Ada yang di situ menulis mati guru. Ada yang menulis kalau izin keluar kelas harus izin guru. Ada lagi yang menulis literasi membaca Al-Quran. Ada yang lagi nulis sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa yang ada di kelas tersebut dan disepakati bersama. Jadi peraturan kelas ini nanti kesepakatan akan menimbulkan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka timbullah lingkungan positif. Kalau sudah positif perkelas ini terbentuk, maka budaya positif di UPT SMP Negeri 1 akan membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi dan sesuai dengan profil pelajar. Next. Oke, ini langkah-langkah dalam mewujudkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelasnya ya, kita diskusi dulu. Ini sudah saya praktekkan. Diskusi dulu, kita tampung idenya. Saat itu hasil diskusi kita simpulkan, dibacakan bersama. Anak-anak membuat posternya, kita tempelkan sama-sama dan ditandatangani oleh seluruh di kelas tersebut. Jadi seluruh siswa wajib menandatangani kesepakatan yang ada karena nanti terkait dengan konsekuensinya. Dan apakah boleh nanti keyakinan kelas itu dievaluasi? Boleh. Saya contohkan di kelas 7B itu ada yang gini, Ibu tolong untuk nilai budaya positif di sini karena karakter siswa kelas 7B itu suka ngambil barang, habis itu ditinggal saja, digeletak dalam bahasa mereka. Berarti di sini saya ada beberapa kelompok itu yang menulis mengembalikan barang pada tempatnya. Jadi bisa jadi nilai-nilai positif dalam satu kelas dengan kelas yang lain itu nanti akan berbeda Bapak Ibu. Insya Allah di guru UPT SMP Negeri 10 ini sudah ada yang menerapkan. Bu Ratna sudah menerapkan ini di kelas 8B, 8F sudah diterapkan. Monggo next. Ini Bapak Ibu, ini tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak ada yang ini menghias posternya. Langkah-langkah yang pertama adalah saya berikan beberapa nilai-nilai positif. Anak-anak diskusi, mereka mengambil nilai-nilai positif yang untuk disepakati. Kita lanjutkan, next. Bapak. Oke, ini kelas ada videonya. Sebentar, ada videonya di sini. Jadi anak-anak memberitakan nilai-nilai yang sudah disepakati di kelompok tersebut. Nilai-nilai yang disepakati di kelompok tersebut. Jadi di kelompok di kelas itu dibagi menjadi 4 sampai 5 kelompok. Jadi nilai-nilai yang disepakati, habis itu dibacakan nilai-nilai tersebut. Setelah itu menjadi kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut Pak, next. Ini dari kelas 7A, 7B, 7C sampai ke kelas 7G. Ini saya sudah melakukan. Sebenarnya di sini saya mau membantu untuk wali kelas. Seandainya nanti ada siswa yang bermasalah, panjenengan tidak usah bingung.
Panjenengan bisa langsung menunjuk ke keyakinan yang ada di kelas tersebut yang sudah terpampang di dinding. Jadi diyakini, disepakati dan dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti ada konsekuensinya. Next. Kita aja next. Oke. Apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Menurut panjenengan, mana yang lebih baik diterapkan? Peraturan dulu, apa keyakinan kelas dulu? Atau memang sejalan? Jadi Bapak Ibu guru BK monggo. Keyakinan. Kenapa Bapak memilih keyakinan? Motivasi instruksi dari dalam murid itu sendiri. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, keyakinan yang sudah ada dalam diri anak itu ya, kita nggak usah nyuruh, anak itu sudah mengembalikan. Seperti itu. Dan tujuannya pembuatan keyakinan kelas ini adalah anak-anak melakukan budaya positif ini muncul dari dalam diri mereka sendiri. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Tidak, monggo. Next. Oke, Bapak Ibu, nanti tadi terkait dengan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apakah reward itu bisa menurunkan kualitas? Apakah reward nanti bisa menurunkan kualitas? Apakah reward yang kita berikan bisa mematikan juga? Apakah reward yang kita berikan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik kepada siswa? Saya kalau di swasta itu Bu, kalau sering saya kasih hadiah dulu. Ayo hadiahnya, saya kasih hadiah. Pada saat 1 minggunya saya coba tidak saya kasih hadiah. Apa yang terjadi? Bu malas Bu kalau hadiah. Bu malas Bu gak ada hadiahnya. Berarti motivasi anak untuk belajar mendapatkan nilai bagus itu hanya karena mendapatkan hadiah, tapi bukan motivasi yang di dalam diri anak tersebut untuk belajar lebih giat lagi. Oke? Ini tentang tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Jadi panjenengan bisa memetakan mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi dari tindakan panjenengan. Misalkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini termasuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, apabila orang anak ini melakukan sesuatu, misalkan mengambil barang temannya, maka harus dikembalikan. Itu konsekuensi. Seperti ini Bapak. Jadi monggo jenengan cermati, terus jenengan meresapi saya juga, karena saya juga. Jadi saya tidak langsung bisa, tapi saya juga harus belajar. Karena memang manusiawi saya juga kadang-kadang lepas kontrol, kadang-kadang seperti itu terjadi. Oke, next. Ini tadi hukuman dan sudah. Next lagi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, next Pak. Kalau saya dulu sekolah Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu kan cuma 3 nih, sandang, pangan, dan papan. Oh ternyata saya belajar di sini kebutuhan dasar manusia. Ternyata kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, ada penguasaan, dan ada kebebasan, dan ada bertahan hidup. Jadi kita cermati perilaku dari anak didik kita bagaimana. Next Pak. Next, kalau ini untuk kepala sekolah yang ini. Sebentar Bapak, yang tadi. Sebentar yang tadi.
Bagi aja, bagi yang tadi aja. Oke. Saya contohkan seperti ini. Ada anak ini mengambil barang temannya. Setelah ditanya oleh bapak ibu, ternyata ditanya oleh Pak Akbar, anak ini kok jawab, saya belum sarapan. Berarti terkait dengan kebutuhan dasar yang mana? Ayo, bertahan hidup. Ada anak seperti Radit ABK, itu kalau saya lihat sering mencari bututut di bututut mana. Wah, dia dari pintu mengintip. Ini termasuk kebutuhan dasar yang dia kurang itu apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi anak yang boleh konconi, karena ada kesenangan di situ. Berarti kebutuhan dia yang tidak terpenuhi adalah kesenangan. Itu masuk dari 5 kebutuhan dasar pada manusia. Jadi untuk mengatasi masalah yang ada di kelas, menjadikan ini menentukan kenapa ya arek kok seperti ini. Kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi? Berarti kamu tuh belum sarapan, ngambil sarapan koncomu, berarti besok harus sarapan dulu. Nah, seperti itu. Oke, next. Kepala sekolah. Oke, 5 posisi kontrol. Renungkanlah Bapak Ibu, posisi kontrol seperti apa yang dapat mewujudkan positif di sekolah dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Monggo Pak, untuk next videonya. Enggak. Monggo jeng nampir sani nggih. Guru seperti apa kita selama ini? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah Anda sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas.
Maaf ya Bu, saya terlambat kumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Tepuk tangan semuanya. Ayo Bapak Ibu jenengan bisa meresapi saya ada di posisi kontrol yang di mana ya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4 atau nomor 5 Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang mana? Yang panjenengan. Saya sendiri Bapak Ibu, saya menyadari kadang saya ada di posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Banyak Bu, saya juga melakukan itu, hukum. Ada lagi yang sebagai teman, yaitu di posisi kontrol yang ketiga. Tapi yang terbaik adalah di posisi kontrol yang nomor 5. Yang nomor 5 Bapak Ibu, coba dicermati. Yang nomor 5 itu yang bagaimana? Posisi sebagai apa? Dari tabel ini Bapak Ibu, seorang penghukum ini apabila ada murid yang melakukan kesalahan maka akan menghardik, menunjuk-nunjuk dan lain-lain. Ampun nggih. Hasilnya apa yang terjadi dengan hasilnya? Bahwa siswa itu akan menyalahkan orang lain, berbohong. Karena hukuman yang diberikan itu terlalu berat, maka kadang-kadang anak ini suka berbohong. Nih, ada lagi posisi yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nih, ada lagi yang sebagai teman. Kamu itu loh, ya, biasanya Pak Bar itu sering sebagai teman ya Pak Bar. Betul, musuh sebagai teman. Ada lagi sebagai teman. Ada lagi sebagai manajer. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Perbedaannya adalah dampak pada murid itu sendiri. Apabila panjenengan dalam posisi penghukum, nanti siswa akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kalau membuat orang merasa bersalah, maka akan menurunkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Apabila sebagai teman, maka kadang-kadang kalau kita menganggap kita teman, kadang-kadang yo seperti itulah Pak G. Saya naikin kadang-kadang. Kadang-kadang alah pemasuna gampangan kok, masih dikumpulkan besok juga apa-apa. Ya, karena posisi kontrol kita sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau. Jadi menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk anak tersebut. Dan ini juga pernah saya lakukan. Dan yang paling bagus adalah kita dalam posisi manajer Bapak Ibu. Anak-anak ini disuruh ini, apa sih kesalahan pada dirimu itu apa? Oh, saya terlambat. Setelah itu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya bangun pagi Bu, berarti jam 4:30 saya sudah bangun, mandi, sholat, sarapan, terus berangkat. Nah itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah mendengarkan beberapa paparan dari Ibu Masuna dan sungguh sangat menarik sekali mulai dari awal sampai akhir. Gini Bu, untuk membentuk suatu nilai positif dari siswa itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan gitu ya Bu ya. Tadi Ki Hajar Dewantoro sudah mencontohkan bahwa ibarat sekolah itu adalah ladang dan kita adalah petaninya kan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau ladang itu ditanami oleh misalnya jenis jagung, tapi jenis jagungnya tidak sama. Tentunya untuk menumbuhkan jenis jagung ini supaya sama, minimal lah sama, minimal ya tidak terlampau jauh
ya kaceknya gitu antara jagung bisi dengan jagung lain gitu. Kan tentunya ada pupuk yang paling tepat untuk hal yang seperti itu, kan gitu. Begitu juga sekolah, kan sekolah itu ibarat ladang tapi muridnya dari bermacam-macam. Contohnya sekarang melalui afirmasi, melalui prestasi, dan melalui zonasi. Otomatis masing-masing siswa itu kan mempunyai karakter sendiri-sendiri. Nah, kira-kira barangkali ada pupuk apa yang paling tepat untuk menciptakan suatu nilai-nilai positif pada siswa itu, karena tidak gampang, mungkin membutuhkan proses yang panjang sekali. Kira-kira barangkali ada pupuk yang paling tepat supaya siswa itu cepat-cepat bisa mempunyai suatu karakter nilai-nilai positif tadi. Kalau tadi kan itu hanya teori saja, Bu. Ya, di teori saja dengan apa? Dengan kenyataan kan belum tentu sinkron, kan gitu. Terima kasih, Bu, gitu ya. Jadi pupuknya itu apa gitu loh. Matur sembah nuwun kepada Pak Sugiyo. Pak Gio, di konsep Merdeka Belajar, setiap siswa, setiap anak itu unik dengan bakat dan minat masing-masing yang nanti dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi memang kita tidak bisa menyamakan anak itu harus sama. Kita tidak bisa, posisi kontrol itu ada di kita dan kita samakan semua anak. Memang tidak bisa, karena memang anak itu punya karakter, punya bakat, minat yang berbeda-beda. Makanya di konsep Merdeka Belajar, bagaimana Bapak Ibu ini sebelum proses pembelajaran itu memetakan kebutuhan siswa. Jadi dipeta-petakan kebutuhan siswa ini bagaimana, dipetakan gaya belajarnya. Jadi pemetaan itu ada dari profil siswa itu sendiri, ada readiness kesiapan siswa, dan ada lagi minat dari siswa. Kalau sudah kita petakan kesiapannya anak itu bagaimana, profilnya anak itu bagaimana, profil ini terkait dengan cara belajar siswa. Jadi terkait dengan profil gaya belajar kan ada auditory, visual, dan kinestetik. Jadi kalau kita petakan kebutuhan anak itu sini sampai sini, insya Allah kita sebagai guru akan mudah. Apa yang perlu saya tumbuh kembangkan ke siswa tersebut. Misalkan saya cekkan di kelas 7G, itu ada namanya Vicky, gaya belajarnya kinestetik. Kalau saya marahi terus dia pasti berontak. Yang saya lakukan adalah anak dikasih tanggung jawab yang hubungannya dengan perilaku. Kemarin saya jadikan imam sujud saat. Alhamdulillah bagus. Jadi kita sebagai guru memetakan kebutuhan siswa dengan catatan kita harus mengetahui keunikan, bakat, dan minat dari siswa tersebut. Memang Bapak Ibu, saya juga menyadari bahwa siswa-siswa kita mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu karena kita zonasi dan random. Bagaimana caranya? Ya kita mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Diri kita kalau mau menerapkan disiplin pada siswa, ya kita harus disiplin dulu. Saya juga Bapak Ibu, karena mungkin saya juga pernah terlambat nih. Saya mulai pada diri saya sendiri. Saya tidak bisa menekankan, nak kamu harus disiplin tepat waktu, padahal saya datang jam 7.10. Berarti saya tidak bisa memberikan contoh pada siswa tersebut. Jadi nilai keteladanan pada diri saya sebagai pendidik itu bagi mereka tidak ada. Itu Bapak. Mungkin ada tambahan yang lain, monggo. Bagaimana Pak Gio? Berarti pupuknya tadi pertama itu dengan apa ya? Dengan pemetaan tadi ya, pupuknya. Dipetakan dulu Bapak itu. Dipetakan dulu. Setelah itu memang berat Pak. Saya akui di Merdeka Belajar ini berat. Sebagai guru memang ya, tapi kita laksanakan sedikit demi sedikit, insya Allah bisa. Ya, makasih Bu. Ya sudah. Bisa paham arahnya kemana sudah bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, lanjut. Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan tentang 5 posisi kontrol. Boten enten. Iya.
Terima kasih atas waktunya. Bu Suna, saya mau tanya tentang nilai-nilai dan budaya positif yang di awal tadi. Apakah untuk pelaksanaannya di seluruh kelas nilai-nilai itu harus sama atau gimana? Terima kasih Bu Farida. Bertanya tentang nilai-nilai positif yang ada di tiap kelas, apakah nanti sama atau random? Oke. Nilai-nilai positifnya disepakati di dalam kelas itu tergantung pada kebutuhan di kelas tersebut atau karakteristik dari siswa tersebut. Kelas 7C kemarin menambahkan tidak boleh tidur di kelas karena memang ada beberapa siswa yang tidur di kelas dan itu tidak bisa. Saya harus wajib di kelas 7B misalkan karena siswanya aktif di sana, tidak ada yang tidur. Berarti tidak harus sama, tergantung dari nilai-nilai yang disepakati oleh warga atau siswa di kelas tersebut. Jadi mungkin ada yang hanya 8 nilai positif, ada yang cuma 6, 7 itu cuma ada 6 nilai positif yang disepakati. 7E itu malah 11 nilai-nilai yang disepakati, lebih banyak. Ada lagi yang cuma 6. Ada yang 8, ada yang 9, tergantung dari kesepakatan kelas masing-masing. Apakah nanti bisa dievaluasi? Bisa dievaluasi dalam mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Monggo. Gimana Bu Farida? Oke. Kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu, monggo. Oke, kita lanjutkan. Dalam menyelesaikan masalah di kelas, maka guru berusaha memiliki posisi sebagai control manager. Karena kalau di control manager ini, murid akan bertanggung jawab. Murid ini akan mencari apa sih kesalahan saya, apa sih kekurangan saya, dan berusaha memperbaiki diri sehingga menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Ini yang diharapkan, ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut, seperti yang dikatakan oleh Pak Akbar tadi. Oke, lanjut. Oke, segitiga restitusi. Bapak Ibu, insya Allah jenengan itu sudah pernah melakukan segitiga restitusi tanpa tersadar. Segitiga restitusi adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka. Next, ada segitiganya, ada segitiga restitusi. Insya Allah jenenganku sudah pernah melakukan ini meskipun tidak sempurna, tidak 3 langkah ini yang Bapak Ibu lakukan. Misalkan ada anak melakukan kesalahan, terus ibu bilang gini atau bapak, nah setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Apa sih motivasi kamu melakukan ini? Apa motivasi kamu sehingga kamu bermain bola di kelas? Nah, itu juga termasuk segitiga restitusi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah anak. Meskipun nanti belum sempurna, hanya 1 langkah yang Ibu terapkan. Monggo. Oke, tahap dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah dan menayangkan keyakinan. Ada step by step, yaitu ada 3 step yang kita lakukan apabila kita melaksanakan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang ada di siswa. Lanjut Bapak. Ini sudah pernah saya lakukan aksi nyata segitiga restitusi ini di kelas 7E dan di siswa kelas 9F. Ada segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan terkait dengan siswa yang bermain bola di kelas, kalau 7E. Kalau yang di 9F itu terkait dengan membuang sampah pada tempatnya. Apakah perlu saya tunjukkan YouTube-nya atau Daspundi? Kalau next saja. Ini rancangan tindakan nyata saya. Saya mengambil tema menanamkan budaya positif
sebagai upaya membentuk karakter siswa melalui pembelajaran AKMI, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ini yang saya coba saya terapkan dalam proses pembelajaran untuk menumbuhkan budaya positif pada anak. Lanjut Bapak. Ini latar belakangnya, karena budaya positif di sekolah adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Seperti itu. Oke, lanjut Bapak, nextnya. Ditolak ukurnya nanti adalah anak-anak membuat keyakinan kelas, ada kegiatan budaya positif, ini dan terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Lini masanya seperti ini. Yang saya lakukan yang pertama adalah saya mengajukan ide itu kepada kepala sekolah. Saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan berkolaborasi dengan guru sejawat, terutama kemarin itu pada wali kelas 7. Karena saya penerapannya di kelas 7. Melaksanakan aksi nyata untuk menumbuhkan budaya positif, refleksi, dan pelaporan aksi nyata. Monggo, next Pak. Ini dukungan yang dibutuhkan memang kepala sekolah, orang tua atau wali murid, komite sekolah, dan sarana yang menunjang. Next Pak. Nah, ini langkah-langkah yang saya lakukan, membuat perangkat yaitu modul aja tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Membuat keyakinan kelas yang tadi sudah saya tunjukkan, itu sudah saya laksanakan. Ada ice breaking dari sebelum proses pembelajaran agar anak semangat, nggak ngantuk, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan ice breaking dalam proses pembelajaran tersebut. Ada lagi role play yang saya lakukan terkait dengan tindakan untuk melaksanakan budaya positif. Ada role play tentang siswa memimpin doa, tentang budaya 5S, membuang sampah pada tempatnya, dan terkait dengan budaya positif yang ada di kelas tersebut yang sudah disepakati bersama. Next Bapak. Ini contoh ice breaking. Ini ice breakingnya di kelas 7E. Ice breakingnya di 7E. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Apa perlu kita ice breaking Bapak Ibu biar nggak ngantuk? Perlu. Kalau kau suka budaya positif, ayo tepuk tangan. Kalau kau suka budaya positif, bilang hore. Hore. Kalau kau suka budaya positif, mari kita tepuk tangan. Kalau kau suka budaya positif, mari kita bilang hore. Hore. Mboten ngantuk nggih. Ice breakingnya. Ini role play anak yang ini ada yang jadi guru. Jadi guru nerangkan. Terus kan 7E itu salah satunya menulis keyakinan kelasnya. Di keyakinan kelas itu budaya positif tentang mengangkat tangan ketika bertanya. Nah, ini dibuat role play-nya, didemonstrasikan. Enggak muncul Pak videonya. Ini muncul dulu itu. Oleh kekuasaan tadi kami terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kepuasan batin adalah ketenangan dalam hati kalian. Apabila kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian melaksanakan syukur. Tidak bakat ya. Terima kasih Kak. Ya. Lanjut lagi. Ini adalah role play yang kedua tentang ini. Ini biasanya anak di 7E yang ini Bapak, ini biasanya anak yang suka tidak disiplin, namanya Ifki. Jadi saya coba untuk anak ini saya kasih tanggung jawab di demonstrasi tersebut. Ternyata anak ini bisa. Iya.
Ini kalau nggak salah namanya Rifki ya. Ya, dari 7E ini. Ini biasanya di kelas itu troublemaker. Alif. Nah, ini troublemaker. Diusahakan seperti ternyata bisa. Oke, next. Ini terkait dengan membuang sampah pada tempatnya. Satu contoh pembiasaan positif membuang sampah. Kalau ini terkait dengan berdoa sebelum atau sesudah pembelajaran. Ini di kelas 7E mereka memasukkan nilai positif untuk jadi keyakinan kelas seperti ini. Bapak. Oke, ini untuk literasi membaca Al-Quran. Ini Bapak Ibu bisa menerapkan tutor sebaya. Apabila ada salah satu siswa yang memang tidak mampu, Bapak Ibu bisa menerapkan tutor sebaya, di mana anak yang mahir dalam membaca Al-Quran bisa membantu temannya, bisa mengajari temannya anak yang tidak bisa membaca Al-Quran atau belum pandai membaca Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, apabila ada saran, kritik, masukan, monggo disilakan. Terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Kalau itu yang perlu dikomunikasikan atau dikonfirmasikan ke Hidayat Maksudna, monggo. Pak Zaki, barangkali ada yang perlu dikonfrontasikan teori-teori tadi dengan keadaan yang sebenarnya yang kita alami bersama. Sebenarnya ibu bertanya, apa sih tujuan pengembangan tanya sebenarnya apa sih tujuan pengembangan budaya positif di sekolah? Tujuan dari mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Matur nuwun Pak Zaki atas pertanyaan yang telah dengan berikan. Bapak Ibu, terkait dengan pengembangan apa atau kenapa kok kita budaya positif itu akan menjadi karakter pada siswa. Jadi di sini adalah agar siswa ini mempunyai atau memiliki motivasi instruksi. Ada motivasi yang tumbuh dalam diri anak tersebut untuk melakukan atau memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi anak melakukan, misalkan salah satu contoh dimensi P5 itu mandiri, berarti ada keinginan dari dalam anak itu sendiri untuk bersikap mandiri, bukan karena mendapatkan reward atau hadiah atau tidak ingin mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru. Jadi ini memang sangat sulit Bapak Ibu, tapi kita mulai dari sekarang. Bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kita ingatkan anak-anak. Berarti kalau ada anak berbuat kesalahan, yang kita ingatkan, jangan langsung hukuman seperti itu. Jadi ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut untuk melakukan budaya-budaya positif yang ada di sekolah.
Bagaimana Pak Zaki? Bisa diterima. Bisa diterima. Monggo Bapak Ibu yang lainnya disilakan. Silakan monggo. Oh, alhamdulillah ini ada ibu-ibu yang bertanya. Disilakan. Terima kasih Bu Suna untuk kesempatannya tadi. Terima kasih Bu Suna untuk kesempatannya. Tadi saya perhatikan di PPT itu salah satu strategi yang diberikan adalah terkait dengan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara atau mewujudkan budaya positif di sekolah dengan sarana dan prasarana yang terbatas? Terima kasih. Oke, matur sembah nuwun kepada Ibu Fenty. Ini terkait dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Bagaimana? Apakah bisa membentuk karakter siswa? Apakah bisa karakter budaya positif ini terbentuk di lingkungan sekolah kita dengan sarana dan prasarana yang mungkin terbatas? Bapak Ibu, kalau panjenengan ngajar pada posisi proses belajar mengajar, ternyata sarana dan prasarana minim. LCD ini dipinjam Pak Sopir misalkan ya, cuma ada 2 LCD dan dipinjam. Terus apa yang kita lakukan? Apakah nanti kita anak-anak baca saja dari buku? Tidak Bapak Ibu. Yang kita lakukan adalah kita cari lingkungan di luar kelas yang bisa kita jadikan agar proses pembelajaran di kelas itu menyenangkan, diterima oleh siswa. Arek yo seneng, arek yo gak ngantuk, ajaklah ke taman. Lingkungan sekitar kita itu bisa kita jadikan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran. Atau yang kedua, memang kalau ada dana dari sekolah, Bapak Ibu bisa mengajukan ke Waka Sarana dan Prasarana. Itu solusinya. Seperti itu. Bagaimana Ibu Fenty? Oke, terima kasih. Yang mana kedua, Bu? Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita bisa melaksanakan dan menerapkan budaya positif di UPT SMP Negeri 10 Gresik, dan semoga siswa-siswa kita menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Maksuna. Semoga berkah bagi kita semua. Amin. Dan juga dari saya awal dan akhir, mohon maaf yang sederhananya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.